Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zamare, di video ke-10, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Di video kali ini, saya akan menceritakan perjalanan kehidupan saya bersama Boy dan gengnya setelah saya bergabung menjadi temannya. Tidak terasa 1 tahun sudah saya bergabung dalam kelompok Boy dan teman-temannya. Bersama mereka, semua terasa indah. Hari-hari yang saya jalani pun begitu membahagiakan. Tidak ada lagi rasa sedih dan kecewa selama bersama mereka. Setiap hari ketika saya harus pergi ke sekolah adalah satu kebahagiaan tersendiri. Sangat berbeda sebelum saya kenal dekat dengan Boy juga teman-temannya. Dulu, setiap pagi ketika saya akan berangkat sekolah adalah siksaan yang begitu membuat saya malas. Selain saya harus berbekal makanan dan materi, juga saya harus berbekal mental baja, menghadapi godaan dan ejekan ketika saya di jalan, bahkan sampai ke sekolah. Tapi ketika sudah bersama Boy dan kawan-kawannya, semua itu sirna. Sekolah jadi satu tempat paling semangat saya datangi. Ya, apalagi tujuan utamanya, selain saya bisa dekat dengan pujaan hati. Apalagi mereka, Boy dan teman-temannya, selalu membela saya ketika ada anak-anak lain yang mengolok-olok saya. Pernah satu ketika ada kejadian. Saat saya baru sampai di sekolah, dan sepertinya Boy juga teman-temannya masih di jalan karena mereka belum terlihat. Ada seorang teman lelaki dari kelas lain. Dia mengejek saya dengan kata-kata yang tidak enak di telinga. Saya dibilang banci yang sok-sokan jadi gengnya Boy. Diledek juga kalau saya hanya jadi sosok waria di antara laki-laki yang jelas gagah dan kaya, seperti gengnya Boy. Ketika teman saya itu sedang getol-getolnya meledek saya di depan gerbang sekolah, tanpa dia ketahui Boy dan teman-temannya sudah ada di sana. Saya hanya bisa tersenyum saat Boy mulai nyolek si laki-laki yang sedang mengolok-olok saya bersama teman-temannya. "Woi, ngomongnya ke aing," suara Boy sambil sedikit ngeplak punggung si Tony. Begitu nama anak si laki-laki yang mengganggu saya. Tony dan teman-temannya langsung diam dan segera mundur teratur. Boy, hampura, saya huri hungkul dak," kata Tony setengah gemetaran. "Sia sakali deui ngeganggu si Ray." Boy tidak meneruskan kata-katanya, tapi dia mengepalkan tangannya berbentuk tinju, lalu diasongkan ke muka si Tony. Tanpa sedikit pun kata dari Tony dan teman-temannya, langsung ngibrit ke dalam sekolah. Dan mereka sangat pucat mukanya. Mungkin karena takut plus kesel karena diancam Boy. Tahukah Anda apa yang ada dalam benak saya? Saya rasanya ingin terbang ke angkasa, berteriak sekencang-kencangnya, melepaskan kelegaan di dada saking senangnya. Saat itu, saya merasa dilindungi Boy juga teman-temannya. Dalam kegilaan impian saya saat itu adalah ingin sekali saya langsung memeluk Boy, merangkulnya, dan bermanja di dada Boy
Saking bahagianya saya dibela. Bak putri cantik yang lemah ditolong panggilan gagah perkasa. Sungguh gila apa yang ada dalam otak saya saat itu. Tapi tidak pada kenyataannya. Saya cukup tahu diri, dan saya sadar sepenuh hati. Dan saya juga masih punya rasa malu. Saya hanya bilang, "Nuhun boy," itu saja. "Hayu asup," kata boy sambil langsung ngeloyor melewati saya bareng teman-temannya. Saya mengikutinya dari belakang dengan senyuman yang sangat puas. Ya Allah, boy begitu gagah di mata saya. Selain teman-teman saya di sekolah yang mulai segan mengejek dan mengganggu saya, para guru pun mulai berubah sikap sama saya. Bukan karena diancam boy dan teman-temannya, tapi karena mereka sudah mulai melihat saya mungkin seperti layaknya anak laki-laki lain yang bergabung dengan teman laki-laki. Jadi, saya dianggap normal-normal saja. Dan yang membuat saya bangga sama boy juga teman-temannya. Jangan dikira karena mereka geng di sekolah, terus mereka hanya membuat onar saja. Tidak. Justru mereka kelompok yang sangat solid dalam belajar, bahkan berorganisasi. Boy ikut pramuka, Hendra dan Iwan ikut OSIS, yang lain seperti Upi dan Rio ikut basket, dan saya ikut kelompok seni musik Sunda atau disebut karawitan. Mereka berlima anak-anak yang pintar dan berprestasi, makanya guru-guru sangat memuji pertemanan boy dan gengnya. Mereka sahabat yang sangat menyenangkan, bukan hanya buat saya, tapi buat semua orang yang mengenalnya. Walaupun tidak sedikit teman-teman lain agak segan untuk ikut campur dengan kelompoknya boy. Kala itu saya memang sangatlah bahagia. Penderitaan saya lepas sama sekali. Dan hari-hari saya selalu saja ada gelak tawa jika sudah berkumpul bersama boy dan teman-temannya. Entah itu di warung sekolah, atau di kelas, atau di gang sekolah pada saat waktu istirahat belajar. Namun, tanpa ada yang mengetahuinya selain saya sendiri dan Tuhan. Saya memendam perasaan yang sama seperti dulu. Bahkan, lebih menekan kuat saat itu dan mengganggu juga menyita waktu hidup saya. Perasaan yang selama ini sering menghimpit batin saya. Perasaan yang tidak semua anak-anak laki-laki memilikinya. Kecuali saya dan sebagian kecil manusia yang diberi perasaan ini. Perasaan yang tidak pernah bisa saya jawab. Mengapa harus ada pada diri saya? Jujur, saya sangat tertekan dengan perasaan ini. Perasaan yang tidak seharusnya ada pada diri saya. Perasaan apa gerangan? Ya apalagi, selain perasaan saya yang menyukai sesama jenis. Dan apalagi saat itu saya sudah ada boy yang menjadi cinta saya. Dan menjadi tujuan utama saya juga menjadikan perasaan ini makin menyiksa. Namun alangkah sangat bodoh dan begonya saya jika demi cinta saya pada boy, saya langsung mengatakannya sama dia. Itu tidak mungkin. Di balik semua tekanan seberat apapun, tidak mungkin kalau saya harus terus terang pada boy tentang perasaan saya. Dan saya memutuskan untuk tidak menceritakan perasaan ini pada siapapun, termasuk boy tentunya. Dengan begitu berat hati, saya simpan rapat-rapat semua itu dalam hati.
walaupun saya setengah mati terkadang tidak kuat menanggungnya. Apa boleh buat? Dan sampai akhirnya kelas 1 SMP saya bisa lalui dengan baik. Kenaikan kelas pun datang. Boy menjadi juara kelas dengan ranking pertama karena memang dia cukup pintar dan sangat aktif ketika belajar. Saya harus cukup puas di peringkat kedua. Alhamdulillah. Hal itu membuat hubungan saya dan Boy makin erat, dan semua teman-teman juga guru-guru memuji persahabatan kami. Di lain hari, setelah kenaikan kelas, pada saat teman-teman lain bebas dari pelajaran dan melakukan kegiatan poros seni saat itu, saya memilih pulang lebih dulu. Karena saya lebih suka sendirian daripada tempat keramaian. Tanpa saya duga, Boy ternyata sudah ada di gerbang sekolah, duduk di atas motornya yang sengaja dinyalakan. Dia cuma sendirian, tidak seperti biasanya selalu bersama teman-teman. Saya pura-pura tidak tahu dan tidak melihatnya, dan berniat berlalu melewati dia. Tapi tiba-tiba Boy memanggil, "Rey, balik bareng yuk." "Moal Boy ah, urang balik sorangan weh," jawab saya sambil berlalu. Tapi Boy segera mencegat saya. "Ulah gitulah Rey, urang hayang ngajak maneh ulin ka imah urang, kan saya geus mineng ulin ka imah maneh. Nah, ayeuna gantian lah maneh ulin ka imah urang, oke? Daek teu." Boy dengan suara kerasnya semakin memohon pada saya. Sebenarnya saya bingung antara mau atau tidak. Namun, di tengah kebingungan saya itu, tanpa aba-aba Boy langsung menarik tangan saya menuntun saya ke jok motor dia. "Ayolah, tong loba mikir," katanya setengah maksa. Dan saya pun tak mampu menolaknya. Akhirnya, saya naik di jok belakang motor Boy, yang langsung melaju menuju rumah dia. Selama dalam perjalanan, saya tak banyak bicara. Malahan, lebih asik dengan hayalan saya yang melambung setinggi langit. Ya, kegilaan saya benar-benar memuncak saat itu. Begitu bahagianya bisa berdua bersama Boy. Dan dalam bayangan saya yang tak seharusnya saya lakukan saat itu, saya berpikir ketika saya duduk di boncengan motornya Boy, saya mendekap Boy dari belakang. Saya merasa nyaman luar biasa. Sangat nyaman. Rasanya tak pernah ingin saya melepaskan dekapan itu. Dan masih dalam hayalan semu saya, Boy menarik tangan saya seakan memberi isyarat agar dekapan saya harus lebih erat. Dan ketika saya mengendurkan dekapan tangan, Boy menariknya lagi. Sungguh gila. Gila sekali hayalan saya. Tapi Anda perlu tahu, pada kenyataannya, saya duduk berjarak. Tangan saya berpegangan pada besi belakang jok. Dan tidak ada keromantisan seperti pada bayangan saya. Dan saya terkesiap menyadari diri. Astagfirullah. Kenapa saya harus berpikir seperti itu? Tapi entahlah. Entah itu harapan, atau memang hati saya tembus sampai ke hati Boy. Tiba-tiba, "Boy, Rey, nah meni jempling, jempe weh," ucap Boy setengah teriak melawan hembusan angin yang begitu kencang oleh karena laju motor. Belum sempat saya menjawab, "Rey, nyekelan ke saya, urang ngebut yuk." Boy kembali teriak
sambil sedikit menoleh ke arah kanan. Dan tanpa pikir panjang, Boy menarik gas motor dengan kencangnya. Lalu, tangan kirinya menarik tangan saya untuk memeluk dia. Padahal saya spontan memeluk punggung Boy karena kalau tidak begitu, saya bisa saja terpental ke belakang. Hampir kurang lebih 1 jam, akhirnya motor yang dikendalikan Boy berbelok ke salah satu halaman rumah di tengah kota Bandung. Dan motor pun berhenti di bagian samping rumah gedung yang tampak sangatlah mewah untuk ukuran saat itu. Lalu, setelah menstandarkan motornya, Boy ngajak saya turun dan bergegas ke depan rumah yang tampak berpintu besar dengan ukiran Jepara yang begitu bagus. Saya celingukan mengikuti langkah Boy yang langsung membuka pintu dan bergegas masuk. Saya pun ngintil di belakangnya. Rumah mewah itu tampak begitu sepi, seperti tidak ada penghuninya. Tidak berapa lama, ada sosok ibu-ibu yang sudah tampak setengah sepuh menyambut Boy dan mengambil tas Boy yang disodorkannya. Lalu, Boy menyalami ibu sepuh itu dan mencium tangannya. Sungguh, saya sangat kagum sama Boy yang begitu sopan. Terkadang saya sendiri tidak begitu sama orang tua saya. Rey, ini si Bibi, bager pisan. Lamun mama jeung bapak saya Bibi ieu anu maturan urang. Bi, kenalkan ieu si Rey, babaturan Boy, kata Boy dengan begitu antusiasnya memperkenalkan ibu-ibu itu kepada saya, yang ternyata ibu itu adalah asisten rumah tangganya sekaligus pengasuh Boy dari kecil. Si Bibi tersenyum begitu ramah sama saya, dan saya pun segera menyalami si Bibi sambil mencium tangannya mengikuti Boy. Si Bibi begitu bangga disanjung oleh majikan kecilnya. Bi, mama tos datang tacan? Tanya Boy dengan begitu penasaran. Atos Den, mama nuju di kamar luhur panginten, nuju istirahat, jawab si Bibi dengan begitu lembutnya. Den Boy, mendingan Den Boy tuang heula weh. Bibi tos masak masakan kaseneng Den Boy. Den Boy kan dinten ieu ulang tahun, jadi Bibi sudah masak masakan khusus kaseneng Den Boy, ujar Bibi lagi. Selama saya berteman dengan Boy, saya sama sekali tidak pernah tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tanggal 20 Mei kala itu. Engke we Bi, Boy hoyong pendak heula sareng mamah. Rey, sok antosan heula nya sakedap. Boy udah ka mama heula, kata Boy beruntun mengatakan jawaban untuk Bibi dan memberi ajakan kepada saya untuk menunggu dia. Tapi kali ini, saya kembali teranyak dan begitu salut sama Boy. Bahasa yang dia gunakan benar-benar bahasa Sunda yang halus, tak seperti biasanya. Saya pun mengangguk tanda setuju, dan hanya bisa melirik Boy yang setengah berlari menapaki anak tangga rumahnya menuju lantai 2. Sambil menunggu Boy, saya duduk di sofa yang begitu besar dan sangat empuk rasanya. Tas saya dipangku di paha saya. Sofa mewah seperti ini menghiasi hampir setiap sudut ruangan rumah mewah itu. Di hadapan saya terdapat lemari buffet kaca berukuran besar, dan lemari kaca lainnya yang menghiasi ruangan lainnya juga. Di dalamnya terdapat hiasan-hiasan yang begitu menakjubkan. Gelas-gelas kristal, cangkir-cangkir antik, dan berbagai ornamen yang sangat mewah yang berkelipan membuat mata saya tak bosan memandangnya. Semua menunjukkan kemewahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
bagian lain bupet, mata saya tertuju pada satu foto keluarga yang terpampang di bagian dinding ruangan tamu. Foto keluarga itu berukuran sangat besar, kira-kira 180 cm kali 2 meter. Hampir memenuhi tembok ruangan itu. Terlihat di foto itu ada Boy dan kedua orang tuanya tampak tersenyum begitu bahagia di dalam bingkai ukiran yang begitu mewah. Foto-foto lain dalam bingkai kecil pun dipajang di meja kecil pinggir sofa. Di sana saya lihat ada foto Boy waktu kecil yang sedang berpose di depan Menara Eiffel, Paris, Prancis. Hari itulah untuk pertama kalinya saya berkunjung ke rumah Boy. Banyak sekali hal yang membuat saya begitu takjub. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak begitu banyak tahu tentang keluarga Boy. Walaupun saya sudah berteman cukup lama. Karena selain saya baru kenal, saya tidak mau mencoba mengorek informasi tentang keluarga yang merupakan privasi, pikir saya saat itu. Dan Boy pun tak banyak cerita soal keluarganya. Ketika saya sedang asik menikmati seluk-beluk sudut ruangan di mana tempat saya duduk, tiba-tiba terdengar suara menggebrak. Begitu keras. Rupanya suara bantingan pintu di lantai atas. Saya sedikit kaget, ada apa gerangan? Lalu, selang beberapa detik, terdengar langkah kaki yang begitu tampak buru-buru dari atas. Ternyata Boy yang bergegas meninggalkan kamar di lantai 2. Saya hanya bengong dan diikuti oleh Bibi yang bergegas dari dapur. Sepertinya Bibi kaget juga, lalu langsung ke ruangan tamu. Tanpa basa-basi, Boy menarik tangan saya tanpa berkata apapun. Yang saya lihat hanya wajahnya yang sangat berbeda. Tidak seperti tadi, dia datang ke rumah ini begitu ceria. Saat itu, tampak sekali kemarahan di matanya. Wajahnya bermuram durja. Ada apakah sama diri Boy? Apa yang terjadi ketika Boy menemui ibunya di lantai atas? Dan kenapa dia begitu marah sampai membanting pintu kamar? Cerita selanjutnya akan dijabarkan di video berikutnya. Ikuti terus dan nantikan saja. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.